Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan oh sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya berada di lokasi tempat mereka Ronald, yang hari ini kita bisa melihat di tengah-tengah corona mereka masih sempat bercocok tanam di kebun sayur. Ini luar biasa sayurnya Bapak Ibu Saudara. Ini kita akan merenungkan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-26, sesuai dengan nas almanak gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara, ini yang menjadi perikop. Kalau tema nas almanak gereja kita menjadi saksi, Bapak Ibu Saudara, kata angelos yang terdapat di dalam perikop ini dalam bahasa Yunani memiliki dua arti. Angelos yang pertama adalah malaikat. Angelos yang pertama artinya umum dalam bahasa Yunani itu pesuruh atau orang yang diutus. Nah, andaikan kita membaca lepasnya rasul itu disebabkan oleh rencana manusia, atau dikerjakan atau melihatnya secara manusiawi, kita mungkin bisa berpikir demikian. Tetapi yang mempengaruhi jalan lepasnya mereka tetap saja angelos yang datangnya dari Tuhan. Daud sering kali mengalami aniaya, tertindas oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian ketika dia berperang melawan Goliat, ia diremehkan, ia dilecehkan. Tetapi Daud menyadari bahwa sebesar apapun musuh, sekuat apapun orang yang melecehkan dan meremehkan dia, dia percaya bahwa suatu ketika yang meluputkan dia itu adalah Allah sendiri. Yusuf,
ketika dia ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya, dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual kepada orang Mesir. Ketika dia tiba di Mesir, dia difitnah, dipenjara. Kemudian sampai pada titik dia dibebaskan, mendapatkan posisi yang besar. Daud menyadari bahwa semua itu terjadi karena campur tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Walaupun kita melihat di sana ada peran manusia, tetapi Yusuf menyadari bahwa ada karya Tuhan di dalamnya. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, saya belum melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya. Sampai hari ini saya masih banyak gagal, saya masih merasa banyak sakit, pedih, luka. Saat saudara berkata demikian pada hari ini, detik ini, sebenarnya kita hanya melihat bagian kecil dari proses hidup yang kita lalui. Maka yang terpenting adalah jalani terus proses yang Tuhan izinkan kepada saya dan saudara dalam hidup ini. Tapi ingat, saksi iman memperlihatkan pentingnya ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Dia tidak membiarkan satupun masalah kita tanpa jalan Tuhan. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara dalam melewati proses hidup. Amin. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, semakin dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah seluruh persoalanmu hanya kepada Yesus, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan pelihara kerja, karya, pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Malam hari Tuhan, kami ingin memejamkan mata, meneduhkan hati kami dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Kami berdoa untuk anak kami, suami istri kami Tuhan, mertua orang tua kami, hamba-hamba Tuhan, orang tua diakon jemaat Tuhan, dalam berkat dan pelindungan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh bangsa negara kami, tanah air kami, tempat kami tinggal yang Tuhan percayakan untuk kami hidup yang berkah. Jika Tuhan berkenan, bangunkan kami besok dengan kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur, menyembah hanya kepada Tuhan dan mengagungkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, permohonan dan pengharapan kami hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi